Menjelang kirap malam 1 Suro, keluarga Mahesa atau kerbau Kiai Slamet milik Keraton Kasunanan Surakarta menjalani ritual khusus, yaitu dikarantina di kandang aslinya. Kandang itu merupakan kandang kerbau Kiai Slamet sejak zaman Raja Pakubuwono X. Lalu seperti apa keangkeran serta kesakralan kandang kebo atau kerbau Kiai Slamet tersebut? Terletak sekitar 150 meter arah ke timur dari Pasar Gading Surakarta, atau tepatnya di Jalan Veteran, kandang kerbau Kiai Slamet sedikit tersembunyi dikepung oleh pemukiman warga. Meskipun demikian, keaslian sekaligus kesakralan kandang tersebut tetap terjaga sampai sekarang. Seperti menjadi tradisi, kerbau-kerbau yang dipilih atau yang dianggap layak untuk mengikuti kirap malam 1 Suro dikarantina selama 1 hingga 3 hari di kandang aslinya. Karantina ini bertujuan untuk membekali kerbau agar kuat dan siap, baik secara mental atau spiritual, terutama saat mengikuti kirap malam 1 Suro yang digelar oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Menurut Heri Sulistyo, salah satu serati atau pawang kerbau Kiai Slamet yang berjaga di kandang alun-alun Kidul Keraton Surakarta, untuk kirap malam 1 Suro di tahun 2022 ini, tidak semua kerbau bisa ikut dalam kirap. Hal ini karena kondisi beberapa kerbau yang masih dalam pantauan Dinas Peternakan, terutama terkait merebaknya penyakit PMK yang sering menyerang hewan ternak sapi atau kerbau secara mendadak. Kemungkinan besar hanya ada 4 ekor yang dianggap layak mengikuti kirap malam 1 Suro nanti, ujar Heri saat ditemui di kandang kerbau Kiai Slamet yang berlokasi di alun-alun Kidul Surakarta. Nah, sekitar 4 kerbau itulah yang dikarantina di kandang aslinya. Nanti setelah lolos dari kandang aslinya, barulah digiring masuk ke dalam tembok Keraton Surakarta, yaitu untuk menjalani persiapan akhir, sebelum malamnya benar-benar menunaikan tugasnya menjadi cucuk lampah, atau pengiring sakral dari kirap pusaka malam 1 Suro yang digelar oleh Keraton Surakarta. Selama ini memang masyarakat awam hanya mengetahui bahwa kandang kerbau Kiai Slamet letaknya di dalam komplek alun-alun Kidul atau selatan dari Keraton Surakarta. Namun ternyata, kandang yang asli berada di sebelah timur dari kandang yang berada di alun-alun Kidul tersebut. Berukuran sekitar 5x7 meter, kandang tersebut masih menggunakan bahan-bahan dari kayu tua. Meskipun di kanan kiri sudah menjadi hunian padat warga, namun keberadaan kandang tersebut masih kerap diselimuti aura misteri gaib. Bahkan di malam-malam tertentu warga banyak menjumpai penampakan misterius di sekitar kandang. Mulai roh-roh atau arwah kerbau-kerbau leluhur yang sudah mendahului mati, hingga penampakan orang-orang dengan busana yang serba hitam, atau terkadang serba putih di sekitar kandang. Namun yang lebih seru, menjelang malam 1 Suro, atau menjelang pergantian Tahun Baru Jawa, banyak terlihat penampakan yang lain dari biasanya. Yaitu banyaknya arwah yang datang dari kota Reok Ponorogo. Arwah-arwah tersebut diyakini merupakan sosok warok, atau di Ponorogo dikenal sebagai sosok sakti yang kerap tampil menjaga pertunjukan seni reok. Selain itu, juga banyak arwah-arwah dari penghuni Gunung Lawu yang juga berjubel mendatangi kandang kerbau Kiai Slamet. Fenomena datangnya arwah-arwah gaib ini setidaknya diakui oleh spiritualis wanita asal kota Solo, Jateng, yaitu Ibu Sri Sapawi. Menurut Ibu Sri Sapawi, setiap menjelang bulan Suro, atau Tahun Baru Jawa, ia selalu memergoki banyak arwah gaib yang berdatangan ke kandang asli dari kerbau Kiai Slamet. Karena penasaran, akhirnya beberapa hari, ia mencoba untuk berkomunikasi, serta membuktikan sendiri keberadaan dan asal-usul dari roh-roh gaib itu. Beberapa diketahuinya berasal dari desa-desa di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Nah, sebagian lagi juga berasal dari desa-desa di lereng barat Gunung Lawu, antara lain Desa Beruk dan desa-desa di sekitarnya, salah satunya di Gunung Peso, atau di wilayah perbatasan antara Kecamatan Jumantono serta Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah berkomunikasi dengan para arwah itu, saya juga membuktikan untuk datang sendiri ke Ponorogo dan desa-desa di lereng Gunung Lawu. Ternyata memang benar, dari hasil penelusuran saya lewat informasi warga sekitar, roh-roh gaib itu dulunya memang merupakan leluhur dari warga setempat yang sangat dihormati. Atau semasa hidupnya dianggap sakti dan lindungi oleh warga setempat tersebut, ujar Bu Sri menuturkan pengalamannya saat mencoba mencari tahu asal-usul roh-roh gaib itu. Entah ada hubungan apa antara roh-roh. Terus yang akan kirap sudah di sana aja. Ini yang di karantina. Nah ini ya Sebetulnya semua di karantina. Khusus Mas Heri. kalau persiapan gini biasanya kan saat ini kan ini dari dalam keraton. Karena masa karantina itu kan biasanya kan di kandang sini. Biasanya itu di kamar itu dibersihin. Nah itu nanti terus akhirnya kan, nah itu buat satu kan sama jalan dari keraton.
biasanya dibawa ke kandang yang lama. Oh, kandangnya lama. Baru nanti jam 12 dari keraton baru di apa nunggu perintah dari keraton jam berapa itu. Harap Kenakan. Yuk. Gaib itu. Entah ada hubungan apa antara roh-roh gaib itu dengan kandang kerbau Kiai Slamet. Bu Sri sendiri sampai saat ini belum bisa menduga atau meraba-raba. Namun menurutnya bisa jadi, mereka atau roh-roh gaib itu dulunya tentu menjadi kaula atai pengabdi kepada keluarga Keraton Surakarta. Selain itu, bagi para roh gaib tersebut, ikut datang ke Surakarta untuk menyaksikan kirap malam satu suruh juga menjadi kesenangan tersendiri terlepas dari kewajiban spiritual pengabdian mereka kepada Keraton Surakarta. Bisa jadi, dulu semasa Raja Pakubuwono II lari ke wilayah Ponorogo saat geger pecinan di Keraton Kartosuro, di sana Pakubuwono II memiliki banyak pengikut yang berasal dari orang lokal. Atau mungkin juga dari warok-warok dan kiai sakti dari Ponorogo sendiri. Sedangkan untuk roh-roh kiai-kiai dari lereng Gunung Lawu, mungkin dulunya memang banyak abdi dalam sakti yang asalnya dari sana. Sehingga di masa sekarang pun, mereka masih setia untuk selalu datang dalam perayaan menyambut Tahun Baru Jawa di lingkungan Keraton Surakarta. Meskipun wujudnya hanya roh gaib, namun bagi kacamata spiritualis atau supranaturalis, mereka benar-benar terlihat seperti nyata. Sama seperti manusia umumnya yang hadir dan datang berbondong-bondong untuk melihat sebuah event atau hajatan besar. Karena dalam bulan Suro, Keraton Surakarta selalu menggelar rangkaian tradisi sakral yang padat selama bulan Suro. Sehingga sangat wajar, jika mereka atau para roh gaib tersebut juga ingin melihat atau menghadiri hajatan-hajatan yang terkait selama bulan Suro tersebut. Lalu di mana saja tempat favorit para roh gaib itu mangkal saat datang ke Solo? Khusus di kandang kerbau Kiai Slamet yang asli mereka biasanya akan memenuhi ruang di sebelah samping selatan kandang dan juga tepat di depan pintu masuk utama kandang. Meskipun demikian ada juga yang memilih mangkal di kandang yang lebih besar sekarang, atau yang letaknya di Siti Hinggil alun-alun kidul Keraton Surakarta. Sementara jika tempat lain penuh, roh lainnya juga ada yang mangkal di kandang kerbau Kiai Slamet yang letaknya di sisi selatan alun-alun kidul, atau tepatnya di utara di balik tembok Pasar Gading Surakarta. Begitulah cerita Bu Sri yang dikenal sangat suka tirakatan di sendang-sendang keramat ini. Saat para roh gaib itu datang, warga sekitar kandang sudah biasa mencium aroma kembang yang sangat wangi menyengat. Seringkali bercampur dupa yang dibakar. Namun terkadang mereka juga mencium aroma pohon-pohon tertentu yang sangat asing di indera penciuman warga sekitar. Nantinya, para roh gaib itu akan bersama-sama menuju atau mengikuti prosesi kirap pusaka malam satu Suro Keraton Surakarta sebagai kirap sakral pembuka. Atau ritual tradisi menyambut Tahun Baru Jawa. Atau dalam istilah Jawa disebut ritual Mapak Suro. Setelah mengikuti ritual tersebut, sebagian roh gaib ada yang bertahan di kota Solo sambil menunggu ritual-ritual selanjutnya di bulan Suro. Enten sing nunggu pojokan yen kandang nika. Kok nganggene kathok ireng kendak kalih kaos lorek kalih ireng. Lah kula tekoki sanjange warok Suro. Menggolo napa enten sing omahe Ponorogo. Oh, ngoten, nggih. Panggonane Ponorogo kan kula nggih mboten percaya. Nggih. Kula parani ten Ponorogo. Kuburane ternyata bener ten mriku. Pun kula parani kalih hendeke seneng ten mriku. Oh, ngoten. Nggih nembe mawon apa pun? Nembe mawon. Nek sing keri niku nggih. Nate enten arwah to. Nggih. Arwah niku kok wirawiri ngoten niku. Lah terus mampir mriki mlebu mriki. Terus sanjang ngeten. Lho. Jenengan sinten to? Kula sering ten keraton. Nggih. Kula ngabdi keraton, pun dangu. Asmane sinten? Kula Bruk ngoten niku. Lah omahe jenengan pundi? Mriko Bruk Etan. Sing setunggal ngen Gunung Peso ngoten niku. Kula ya ora percaya pergi kula parani. Ternyata enten Desa Bruk niku. Baik yang digelar oleh Keraton Surakarta ataupun yang digelar oleh masyarakat umum. Namun sebagian lagi ada juga yang memilih untuk pulang ke asalnya masing-masing. Demikianlah sekilas tentang fenomena keangkeran, serta kesakralan kandang kebo atau kerbau Kiai Slamet milik Keraton Surakarta. Sumber, majalah kisahnyata.com. Baik yang digelar oleh Kidul. Pojokan kidul. Nggih. Etan kidul. Sanjange jenenge. Saling nggih karo
Soale anu tanggane kula kathah sing mriki nggih. Oh, ngoten tanggane Ponorogo mriku. Nggih. Oh. Dadi dhek mriki remen ngabdi. Nggih. Iku sing dimaksud tangga niku tangga roh nggih. Tangga menungso. Sanjange menungso nggih enten. Oh, nggih, tesih. Oh, ngoten. Sanjang ngoten. Nek kula ya mboten ngerti nggih pun. Nggih. Enten sing halus enten sing wadak tenan nggih. Nggih, mung kula senenge kan bakar dupa. Nggih. Kula tiap hari kan bakare dupa. Dadi nggih.